Cristiano Ronaldo diterpa berita bohong. UEFA berjuang menemukan cara mengakhiri Liga Champions musim ini. Dan satu senario mengerikan menanti Liverpool. Salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, saluran bola paling menghibur. Ronaldo diterpa berita bohong soal hotelnya. Ternyata semua itu hanya berita bohong. Seolah-olah bintang Juventus itu akan mengubah jaringan hotelnya menjadi rumah sakit untuk perawatan bagi mereka yang terdampak penyakit yang namanya tak boleh saya sebut itu. Tidak benar, berita ini sama sekali tidak benar. Minggu pagi 15 Maret muncul berita dari sebuah media Spanyol soal mantan bintang Real Madrid, Ronaldo, mengubah jaringan hotelnya di Portugal, Pestana CR7, menjadi rumah sakit untuk merawat semua yang kedatangan tamu tak diundang itu di Portugal. Ternyata itu hanya kabar bohong belaka. Kebohongan atau hoax ini diungkapkan oleh editor TVI Felipe Seitano yang bertweet masalah ini selang beberapa jam saja setelah kabar ini pertama kali muncul. Begini katanya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Berita bohong lainnya, kabar itu tidak benar. Kenapa sih wartawan tidak melakukan pekerjaan yang sudah mereka pelajari, yaitu memastikan ulang atau mengkonfirmasi sebuah berita dan hanya membebek saja apa yang datang dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Hal yang sama disampaikan seorang wartawan lainnya, Christophe Terrer, pada Minggu sore, mengamini apa yang sudah lebih dulu disampaikan oleh Felipe Seitano. Namun tweet dari media Spanyol itu yang viral dan berita utamanya di website mereka sudah tidak bisa dilacak lagi. Ini merupakan kabar bohong kesekian kalinya yang melanda Cristiano Ronaldo. Pada bulan Mei 2009, sang bintang Portugal yang kini merumput di Juventus itu diberitakan memberi sumbangan sebesar 21,7 miliar untuk Palestina. Setelah ditelusuri oleh sejumlah situs berita termasuk liputan6.com, ternyata itu berita bohong yang bersumber dari situs abal-abal yang tidak jelas. Dari pihak Ronaldo sendiri tidak ada konfirmasi soal ini. Dalam sebuah cuitan sebelumnya, CR7 menulis dunia ini sedang mengalami momen yang sangat sulit yang membutuhkan perhatian terbaik dari kita semua. Saya bicara pada Anda semua bukan sebagai pemain sepak bola, melainkan sebagai seorang anak, seorang ayah, dan manusia yang prihatin dengan perkembangan terkini yang mempengaruhi seluruh dunia. UEFA berjuang temukan solusi akhiri musim Champions League. Sebuah senario Liga Champions tengah disiapkan untuk menetapkan siapa juaranya. Bisa berdampak sangat besar bagi Real Madrid, Barcelona, Juventus, dan Bayern Munchen jika senario ini diterapkan. Liga Champions terhenti di tengah jalan saat UEFA membatalkan keseluruhan leg kedua 16 besar kompetisi itu beberapa hari silam. Terdapat 4 laga dan 8 tim yang belum menemukan nasibnya siapa yang lolos dan siapa yang gagal ke perempat final. 4 laga itu adalah Manchester City versus Real Madrid, Bayern Munchen versus Chelsea, Juventus versus Lyon, dan Barcelona versus Napoli. Posisi atau skor agregat dari 4 pertandingan itu sebelum leg kedua dihentikan oleh UEFA adalah sebagai berikut. Man City versus Real Madrid 2-1, Bayern Munchen versus Chelsea 3-0, Juventus versus Lyon 0-1, Barcelona versus Napoli 1-1. Kini otoritas tertinggi sepak bola Eropa itu sudah merancang sebuah senario untuk menetapkan siapa juara dari Liga Champions musim ini yang akan diputuskan dalam sebuah rapat akbar tapi via video conference pada hari Selasa 17 Maret besok, melibatkan 55 asosiasi sepak bola dari negara-negara di Eropa. UEFA diperkirakan akan memundurkan jadwal pelaksanaan Euro 2020 menjadi ke bulan Desember akhir tahun ini. Dengan bulan Juni dan Juli kosong, ada banyak keleluasaan bagi mereka untuk meneruskan berbagai laga-laga yang tertunda. Senario mengakhiri Champions League musim ini adalah sebagai berikut. Begitu tamu tak diundang yang tengah melanda seluruh dunia ini reda, laga-laga leg kedua, 16 besar akan diselesaikan. Setelah itu drawing, siapa ketemu siapa untuk perempat final ditetapkan. Laga-laga 8 besar akan dilangsungkan 1 leg saja, entah di lokasi tim yang diundi pertama atau di sebuah lokasi netral. Kemungkinan kedua ini sangat besar. Begitu diperoleh 4 nama untuk semifinal, maka 4 tim itu akan diterbangkan ke Istanbul, di mana seharusnya final Champions League musim ini berlangsung.
Ada 2 laga semifinal tapi masing-masing hanya akan dilangsungkan 1 leg saja guna menemukan 2 finalis yang akan bertanding pada final yang dilakukan di Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, Turki. Entah itu pada tanggal yang sudah ditetapkan 30 Mei 2020 atau pada sebuah tanggal yang lebih kemudian lagi. Kenapa hal ini bisa berdampak sangat besar? Karena leg kedua 16 besar yang belum selesai itu pasti diselenggarakan tanpa penonton. Hilang dukungan yang diinginkan dari tuan rumah leg kedua, Barcelona misalnya. Setelah itu 1 leg pada babak perempat final Champions League bisa mengubah sama sekali taktik permainan. Karena skor harus terjadi dalam 90 menit atau 120 menit permainan extra time. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada leg kedua bagi kedua tim. Itu berarti kedua kesebelasan cenderung main aman di belakang dan menantikan adu penalti. Dengan kedua tim akan sibuk latihan adu nasib. Senario Liga Champions 1 leg seperti ini akan sangat menguntungkan tim yang jago di lini belakang seperti Atletico Madrid. Demikian juga 1 leg semifinal akan berarti membuat pihak-pihak yang terlibat mencari main aman. Kita tidak akan melihat pertarungan main terbuka gol berbalas gol terlalu riskan. Hanya ada 90 menit, maksimal 120 menit. Selain itu hanya ada selisih 2 hari saja dari partai semifinal dan tim yang lolos ke partai final sudah harus memainkan partai puncak. Sebuah anti klimaks dari Liga Champions musim ini. Jika senario Liga Champions ini yang dimainkan, maka saya akan pegang Atletico Madrid sebagai juara baru. Liverpool bisa hadapi kisah sedih di Liga Inggris. Liverpool menghadapi sebuah ancaman kisah sedih gagal menjadi juara Liga Inggris yang menyebabkan perjuangan mereka selama 29 pekan berakhir sia-sia. Cuma butuh persetujuan 14 tim lain di Premier League untuk gagalkan gelar juara Liverpool itu. Jadi begini ceritanya. Semua pertandingan Liga Inggris dihentikan awal pekan ini. Laga-laga Liga Inggris terhenti pada pekan 29 dan akan dilanjutkan lagi paling cepat pada 4 April yang akan datang. Ada 2 tim yang belum sempat menyelesaikan pekan 29 akibat jadwal yang bentrok dengan kompetisi lain, yaitu Manchester City dan Aston Villa. Ada sejumlah senario untuk menyelesaikan musim Premier League ini. Satu dari sekian senario itu adalah yang paling kejam dan yang akan dicatat oleh seluruh dunia mewakili kebencian rakyat Inggris terhadap Liverpool yang kelewat batas. Senario mengerikan itu dirilis dengan riang gembira oleh The Sun, koran Inggris yang menjadi musuh terbesar para pendukung Liverpool FC. Buat Anda yang sedikit lupa, permusuhan antara fans The Reds dan koran The Sun dimulai saat tragedi Hillsborough tahun 1989 yang menewaskan 96 warga supporter tim itu dan menyebabkan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Belum lagi tanah kuburan kering, hanya selang 4 hari kemudian tabloid The Sun menurunkan sejumlah berita sensasional bahwa pendukung Liverpool mengencingi polisi dan petugas penyelamat mencuri dompet-dompet para korban pada tragedi tersebut. Jelas dong ini menimbulkan kemarahan para pendukung dan memunculkan permusuhan sampai dengan hari ini. Menurut laporan The Sun, pembahasan soal nasib akhir musim Premier League akan dirapatkan oleh otoritas tertinggi sepak bola Inggris, melibatkan 20 tim anggotanya. Kalau sampai terjadi jalan buntu soal keputusan apa yang akan diambil, salah satu opsi adalah voting bahwa musim 2019-2020 akan dibatalkan atau ditiadakan, dianggap tidak ada sama sekali, dan akan dimulai kembali musim depan dengan poin 0 untuk semua anggotanya. Senario ini akan dibahas pada hari Kamis 19 Maret nanti. 3 senario itu yang menunggu adalah yang pertama, Liverpool akan ditetapkan sebagai juaranya seturut dengan klasemen saat ini, di mana Manchester City selaku rival terdekat tertinggal 25 poin di bawah The Reds. Senario kedua, akan ada sejumlah pertandingan playoff untuk menetapkan siapa saja yang lolos Champions League, siapa yang lolos Europa League, dan siapa yang terdegradasi, tapi tidak mengancam posisi Liverpool. Senario ketiga yang paling mengerikan adalah membatalkan sama sekali musim Premier League dan memulai sebuah musim yang baru, musim 2020-2021. Jika tidak ada kompromi dan harus dilakukan voting, maka hanya butuh suara 14 tim saja untuk membatalkan gelar juara Liverpool yang sudah ada di depan mata. Pembela The Reds akan datang dari pihak yang tidak disangka-sangka, Manchester United.
Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu kini berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dan akan sangat penasaran untuk bisa melewati Chelsea yang hanya selisih 3 poin saja di atasnya guna mengamankan satu tempat di Champions League. Tapi 2 suara tim merah tidak akan cukup untuk menghadapi 14 atau 18 suara lainnya anggota Premier League. Sebelum kita lanjutkan, klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Mantan Kapten Manchester United keluhkan sikap PSSI-nya Inggris. Mantan Kapten Manchester United Wayne Rooney mengeluhkan sikap PSSI-nya Inggris. Baru setelah Mikel Arteta terpapar tamu tak diundang, juga 3 pemain Leicester City, barulah kompetisi Liga Inggris dihentikan. Rooney melontarkan amarahnya itu setelah melihat betapa lambatnya FA dan Premier League menyetop kompetisi sepak bola di tengah kedatangan tamu yang namanya tak boleh Anda sebut itu. Saya senang akhirnya kompetisi di Liga Inggris ditunda, tapi kenapa sih lambat benar untuk memutuskan itu? Situasinya sudah sangat mengkhawatirkan, kata Rooney. Semua kompetisi di Inggris dari Premier League sampai kasta ketiga di stop sementara mulai Jumat 13 Maret kemarin. Kompetisi sepak bola di Inggris untuk semua level diberhentikan sampai 4 April 2020. Namun PSSI-nya Inggris baru mengambil keputusan itu sehari setelah pelatih The Gunners, Mikel Arteta, positif kedatangan tamu tak diundang. Dalam pandangan Rooney, niat Premier League untuk terus menggelar kompetisi tanpa penonton sangat mengerikan. Negara lain langsung menghentikan semua kompetisi olahraga di Inggris, masih ada niat untuk terus berlanjut. Mengapa baru dihentikan setelah Arteta dan Leicester City terkena? Ujar Rooney. Bukan 1, bukan 2, tapi 5 pemain dan staf Valencia cuti paksa. Kejutan demi kejutan masih melanda dunia sepak bola kita. Terakhir di Spanyol, 5 pemain dan staf Valencia dipaksa menjalani cuti sakit. Pemain asal Argentina, Ezequiel Garay, adalah yang pertama. Hal itu disampaikan langsung oleh Ezequiel Garay melalui status di Instagram pada Minggu malam. Saya merasa baikan, tapi tetap saja harus mengikuti aturan otoritas kesehatan. Saya harus diisolasi. Ezequiel Garay merupakan pemain pertama dari Liga Spanyol yang kedatangan tamu tak diundang itu. Tak lama usai pasang status cuti sakit, Valencia mengumumkan bahwa ada 5 pemain dan staf pemain yang memasuki masa isolasi. Mereka adalah Garay, lalu Eliaquim Mangala, Jose Gaya, Paco Camarasa, dan Juan Aliaga. 2 yang terakhir adalah staf klub. Barcelona siap-siap dijadikan juara Liga Spanyol. Dengan Anda tahu apa sebabnya tengah melanda kawasan Eropa, maka berbagai liga sepak bola dihentikan. Ada kemungkinan Liga Spanyol menetapkan Barcelona sebagai juara dengan keunggulan tipis di atas Real Madrid saat ini pada papan klasemen. Hal ini masih dibantah oleh otoritas La Liga. Meski sudah ramai rumor bertebaran bahwa kompetisi Spanyol tidak akan dilanjutkan sampai akhir. Pemain Real Madrid asal Brasil, Casemiro, sudah mengakui bahwa kekalahan Los Blancos terakhir kali 2-1 di tangan Real Betis akan merusak peluang juara tim asal ibu kota Spanyol itu. Real Madrid lebih superior dan bermain lebih baik, tidak perlu cari-cari alasan kenapa kami kalah. Sepak bola sesederhana itu. Di La Liga, semua game itu sulit. Untuk memenangkan trofi, kami harus bermain baik pada setiap game dan kami gagal bermain baik saat melawan Real Betis. Hal ini bisa merusak peluang kami memenangkan La Liga. Sekarang kami harus konsentrasi ke Eibar. 4 senario untuk selesaikan Liga Spanyol. Saat ini ada 4 senario untuk selesaikan Liga Spanyol. 2 diantaranya menguntungkan Barcelona sebagai juara bertahan. 4 senario itu adalah sebagai berikut. 1. Kompetisi dihentikan saat ini juga dan siapapun yang berada pada posisi teratas akan dinobatkan sebagai juara. Barcelona diuntungkan oleh hal ini. 2. Kompetisi dihentikan dan dibatalkan sama sekali, jadi musim 2019-2020 dianggap tidak ada. Semua nol dan mulai kembali musim baru 2020-2021. Senario ketiga. Tepat saat setengah musim atau 19 pekan dilihat siapa yang duduk paling atas, itulah juaranya. Barcelona lagi yang diuntungkan karena menduduki posisi teratas saat setengah musim awal Januari kemarin. Opsi keempat adalah menyelesaikan musim dengan 11 lagi laga tersisa. Yang terakhir ini masih dalam tanda tanya besar mengingat masih 11 pertandingan dengan situasi tidak memungkinkan untuk melakukan laga-laga.
Semua itu tergantung pada keputusan UEFA pada Selasa 17 Maret besok. Jika kompetisi Euro dimundurkan pada akhir tahun 2020 atau mundur 1 tahun ke 2021, maka ada bulan Juni-Juli yang kosong untuk menyelesaikan sisa musim. Akan ada 8 akhir pekan Sabtu Minggu selama bulan Juni dan Juli untuk menyelesaikan 11 pertandingan, yang kemungkinan besar akan dilakukan tanpa kehadiran penonton. Siap-siap melihat trio MSN kembali musim depan di Barcelona. Sudah sejak 2 tahun terakhir selalu ramai rumor Neymar kembali ke Camp Nou, tapi hal itu selalu batal terjadi. Kita tahu bahwa ide Neymar kembali ke Barcelona selalu muncul dari Lionel Messi, bintang utama mereka. Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, selalu berusaha seolah-olah Barcelona mengupayakan kepulangan Neymar, tapi gagal mencapai kesepakatan begitu terus-menerus. Belakangan pada awal Maret muncul kabar bahwa PSG bersedia melepas Neymar dengan harga 2,4 triliun rupiah. Kalau Barca mau membayar harga segitu, Neymar akan pulang ke Camp Nou, tapi kalau tidak mau ya gagal lagi untuk kesekian kalinya. Legenda Barcelona dipenjara tapi cetak 5 gol dan 6 assist. Legenda Barcelona, Ronaldinho, tengah dipenjara di Paraguay karena kasus paspor palsu, dan kemungkinan akan menjalani hukuman beberapa pekan di negeri itu. Baru beberapa hari merekam di dalam penjara, ia sudah membuat heboh dengan mencetak 5 gol dan 6 assist pada pertandingan futsal bersama rekan-rekannya di dalam penjara. Sebelum ini, Ronaldinho tertangkap pihak imigrasi negeri Paraguay mencoba masuk ke negara itu dengan paspor palsu. Sang pemain asal Brasil tersebut ditahan bareng kakaknya yang merangkap jadi agen, Roberto Assis. Penjara tempat Ronaldinho tinggal mengadakan turnamen futsal yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Tadinya Ronaldinho tidak boleh ikut turnamen itu, tapi akhirnya diizinkan dengan syarat tidak boleh mencetak gol, maksimal hanya memberi assist. Turnamen futsal penjara itu sendiri baru dimulai Senin 16 Maret ini. Nah, pada pertandingan pemanasan pramusim kemarin, ia sudah menunjukkan betapa berbahayanya dirinya dengan mencetak 5 gol dan 6 assist. Sekian dari gilabola.com, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Sampai jumpa pada video gilabola.com berikutnya.